Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Utsman menunjukkan kelemah lembutan dalam memimpin kekhalifahan. Beliau tidak semena-mena atau langsung memarahi ulama, hanya karena berbeda pendapat dalam memahami ayat dengan walinya. Khalifah Utsman mendengarkan penjelasan, kemudian meminta sang ulama untuk taat dan tinggal di dekatnya. Adanya perbedaan pendapat terkait hukum di dalam kehidupan masyarakat Islam adalah hal yang wajar. Termasuk perbedaan memahami Al-Quran antara penguasa dan ulama. Hal ini pernah terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari memahami Al-Quran surah At-Taubah ayat 34, yang berbeda dengan pemahaman walinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Utsman harus bersikap adil dalam menghadapi persoalan ini. Tidak menzalimi ulama juga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat karena adanya perbedaan memahami syariat Islam tersebut. Abu Dzar ketika itu tinggal di Syam. Wali Syam pada saat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Suatu hari terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Abu Dzar soal firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat Taubah ayat 34. Menurut Muawiyah, ayat tersebut turun berkenaan dengan ahli kitab. Sedangkan Abu Dzar berpendapat bahwa ayat itu diturunkan kepada umat Islam dan ahli kitab. Akhirnya Muawiyah mengirim surat kepada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau meminta agar Abu Dzar dipanggil ke Madinah karena takut khawatir timbulnya kekacauan dan fitnah. Perbuatan Abu Dzar dengan menyampaikan pendapatnya yang berbeda, bisa menimbulkan protes dari masyarakat kepada para wali. Imam Nawawi menjelaskan bahwa pernyataan Abu Dzar, sampaikan kepada para penimbun harta, itu menunjukkan bahwa Abu Dzar memahami tentang harta simpanan, segala sesuatu yang melebihi kebutuhan manusia baik muslim, maupun ahli kitab, mereka akan disiksa dengan api neraka. Imam Bukhari membahasnya. Beliau berpendapat bahwa harta yang telah ditunaikan zakatnya maka bukanlah termasuk harta simpanan. Hadis dari Ibnu Umar, dari Khalid bin Aslam beliau berkata, kami pergi bersama Abdullah bin Umar, lalu bertemu dengan seorang Arab Badui yang meminta penjelasan tentang Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Ibnu Umar menjawab, barang siapa menyimpan harta dan tidak menunaikan zakatnya maka neraka baginya. Ayat ini berlaku bagi yang belum ditunaikan zakatnya. Jika sudah maka Allah menjadikan zakat tersebut penyuci harta tersebut. Setelah membaca surat dari Muawiyah, Khalifah Utsman mengirim surat kepada Abu Dzar untuk memintanya datang ke Madinah. Imam Bukhari meriwayatkan dari sanad Husain dari Zaid bin Wahab, yang menuturkan ketika bertemu Abu Dzar. Abu Dzar menyampaikan kepadanya, Utsman mengirimi aku surat agar aku datang ke Madinah. Lalu aku pun berangkat ke sana. Di Madinah orang-orang menatapku seakan-akan belum pernah melihatku. Aku lantas menceritakan kejadiannya kepada Utsman. Utsman pun berkata, kalau engkau mau diam, engkau akan dekat denganku. Seandainya mereka mengangkat seorang budak dari Ethiopia sebagai pemimpin, aku akan mendengarkan dan mematuhinya. Abu Dzar meminta izin untuk tinggal di Rabazah, dan Khalifah Utsman bin Affan mengabulkan permintaannya. Menurut Ibnu Hajar, memang Khalifah Utsman memerintahkan Abu Dzar untuk pindah dari Madinah, guna menghindari keresahan masyarakat yang dikhawatirkan mengganggu yang lain akibat dari ajaran tersebut. Dalam Tabakat Ibnu Sa'ad, disebutkan bahwa penduduk Kufah berkata kepada Abu Dzar, dia telah menganiayamu, apakah kau mengizinkan kami untuk memeranginya? Abu Dzar menjawab, walaupun Utsman mengutusku ke barat, aku akan tetap mendengarkan dan menjalankan perintahnya. Dalam kisah ini menunjukkan bagaimana kelembutan Khalifah Utsman dalam menghadapi ulama. Setelah Muawiyah menyerahkan persoalan Abu Dzar kepada Khalifah Utsman, Khalifah tidak semena-mena atau langsung memarahi Abu Dzar karena berbeda pendapat dalam memahami ayat dengan walinya. Khalifah Utsman mendengarkan penjelasan Abu Dzar, kemudian memintanya untuk taat dan tinggal di dekat Khalifah. Abu Dzar pun memilih berdiam di Rabazah, perbukitan di luar kota Madinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua.